Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Salenja dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Terbawi, yang mana ini merupakan hadis yang ke-6 yang membahas tentang kesederhanaan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basharun fa ayyama rajulun minal muslimina sababtuhu au la'antuhu au jalattuhu faja'alha lahu zakatan wa rahmatan. Selanjutnya saya akan membacakan arti perkataannya dari hadis ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Allahumma, ya Allah, innama, hanya saja, aku, basyarun, manusia biasa. Fa'ayyama, maka siapa, rojulun saja yang laki-laki atau umatku, minal muslimina, dari kaum muslimin, sababtuhu, aku hina dia, atau la'antuhu, aku laknat dia, au jalattuhu, aku cambuk dia, faja'alha lahu, maka jadikanlah dia sebagai zakatan, pembersih bagi dirinya, warahmatan, dan sebagai rahmat baginya. Selanjutnya saya akan membacakan artinya secara menyeluruh. Hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah bersabda, ya Allah, hanya saja sesungguhnya aku manusia biasa, maka siapa saja dari umatku kaum muslimin aku hina dia, atau aku laknat dia, atau aku pukul dan cambuk dia, maka jadikanlah dia kesalahanku untuknya sebagai pembersih bagi dirinya dan sebagai rahmat baginya. Selanjutnya yaitu hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Rasul, di mana di sini Rasul pertama dia mengakui bahwasanya dia adalah hanyalah manusia biasa. Rasul juga ada kemungkinan keliru, kesalahan karena dia juga manusia. Dia juga sama-sama diciptakan dengan kita, hanya saja perbedaan dengan dia itu menerima wahyu. Di sini dikatakan, aku ini hanya manusia biasa. Aku diciptakan sebagai manusia yang lain. Karena itu, siapa saja orangnya yang aku pernah imbaskan dari emosiku, keadaanku, seperti aku cambuk dia, aku pukul dia, aku hina dia, maka jadikanlah hal tersebut pembersih baginya dan rahmat bagi dirinya. Jadi di sini Rasulullah mengakui akan dia itu merupakan manusia biasa. Dia juga melakukan kesalahan. Dia juga memiliki kesalahan. Akan tetapi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat kepada orang yang pernah dia zalimi atau yang pernah dia berikan pukulan atau hina atau cambukan. Berikanlah
itu sebagai rahmat baginya, pembersih bagi dirinya. Nah, selanjutnya itu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang kepribadian seseorang guru yang baik, yang mana seorang guru tidak boleh menganggap dirinya paling benar, paling benar, pasti benar, tidak pernah salah, pasti selalu benar, yang salah itu murid, guru tidak pernah salah. Tidak, itu salah. Seorang guru tidak boleh menganggap dirinya tidak tersentuh oleh kesalahan, karena guru juga manusia biasa, melainkan guru di bawah Rasul dong. Kan Rasul derajat lebih tinggi, lebih memiliki hal lain sebagainya. Akan tetapi nih, Rasul mengakui dirinya juga manusia biasa dan dia juga pasti melakukan kesalahan-kesalahan walaupun sedikit. Nah, mengajar guru ini juga dijelaskan di sini untuk mengajarkan dengan ikhlas, memberikan ilmu-ilmu kepada siswa dan mahasiswanya dengan ikhlas. Menjelaskan juga bahwa orang yang terkena imbas atas kesalahan orang lain, maka itu menjadikan rahmat baginya. Seperti yang disebutkan pada hadis ini, jikalau Rasul pernah mencambuk, menghina, dan melakukan kesalahan kepada seseorang, maka berikanlah itu sebagai rahmat baginya. Maka berikanlah itu sebagai pembersih bagi dirinya. Jadi ketika kita misalkan nih, kita tidak salah, tetapi kita juga dihina, caci, dimaki oleh orang lain. Yang penting kita tidak salah nih. Ya udah, biarin aja orang tuh ngomong gimana pun itu, anggap aja itu angin lewat. Jadi dengan itu pahalanya ke kita dong, kita dapat pahala kan. Nah, maka daripada itu teman-teman semua, marilah kita sama-sama berbuat baik dan jangan kita sesekali memfitnah orang lain, mencaci orang lain, memaki orang lain, menyudutkan orang lain. Tetapi kebenarannya belum tentu gitu, belum tentu dia salah, belum tentu dia benar, salah, gak tahu, kita sok-sokan tahu gitu kan. Jangan teman-teman. Serta di sini juga dijelaskan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Rasul tidak menginginkan adanya orang yang dirugikan saat sifat kemanusiaannya muncul, seperti menghina atau ditumbuknya orang tuh, dipukulnya orang tuh, dicambuknya orang tuh. Dia tidak ingin orang tuh hanya rugi saja, akan tetapi orang tuh juga mendapatkan pahala gitu kan. Jadi kita nih misalkan ada melakukan, misalnya saya melakukan kesalahan kepada si A, dan si A nih belum tentu dia salah gitu, akan tetapi saya sudah menghinanya, mencacinya, melemparnya. Nah, maka saya mendapatkan dosa. Seandainya nih saya memiliki pahalanya kurang untuk membayar dosa saya kepada orang itu, saya merasa rugi. Karena apa teman-teman? Karena di sini saya akan
mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang itu. Jadi nih, kita ketika di akhirat kurang nih pahala kita untuk memberikan kepada orang itu yang sudah kita hina, caci maki. Maka dosa dari orang ini berpindah kepada kita, yang seharusnya kita gak sebanyak itu dosanya, udah pahala dikit, dosa banyak pula kan. Nah, maka karena Nabi tidak menginginkan orang dirugikan oleh sifat kemanusiaannya, karena Nabi juga manusia. Namun yang dimaksud manusia biasa ini untuk Nabi adalah lebih bermaksud ke sifat kemanusiaannya sama dengan manusia biasa. Tetapi Nabi merupakan Rasul aja mengakui kesalahannya. Masa orang yang udah jelas-jelas salah tidak mengakui kesalahannya? Masa kita sudah jelas kita salah nih, kita malah mencari pembelaan kesana kemari. Emang kita udah tentu benar? Emang kita udah jelas benar? Kita udah salah nih, tetapi kita mencari pembelaan ke sana. Wih, saya nggak salah ini kok dia gini. Padahal kamu yang salah, tapi kamu malah mencari pembelaan. Dengan begitu kamu yang malah mendapatkan dosa. Maka orang yang kamu jelek-jelekan itu malah mendapat pahala dong. Nah, begitu teman-teman. Maka kita dapatkan juga bahwa seorang guru itu juga pernah memiliki kesalahan. Karena guru juga merupakan manusia biasa, sama seperti kita. Jadi ketika guru mengajar juga harus ikhlas dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia lakukan. Berani mengklarifikasi, mengakui kesalahan, tidak hanya menyuruh ini itu, akan tetapi dia tidak mengakui kesalahannya. Misalnya nih, ketika udah jelas guru nih, Bu, ini salah loh Bu, menurut yang saya baca di jurnal ini, Ibu ada kekeliruan di sini. Malah gurunya jawab gini, "Alah, kamu ini mau saya ajarin atau kamu yang ngajarin saya sih? Sini aja kamu di depan ngajarin saya. Kok malah kamu yang ngatur-ngatur saya? Saya loh yang ngajar di sini, saya loh yang guru di sini, bukan kamu." Kan ada tuh beberapa guru yang seperti itu, berarti gurunya tidak kompeten, tidak mau mengakui kesalahannya. Maka daripada itu teman-teman semua, jika kita memiliki kesalahan, maka akuilah kesalahan tersebut. Karena kita manusia biasa, karena wajar kok kita pernah melakukan kesalahan. Rasul aja pernah melakukan kesalahan, apalagi kita yang manusia biasa yang tidak ada mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti memiliki kesalahan. Akan tetapi teman-teman semua, walaupun kita memiliki kesalahan dan pasti memiliki kesalahan, perhatikanlah tutur kata kita, perhatikanlah hal-hal lain sebagainya di sekitar kita. Lakukanlah hal-hal yang baik, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan. Semangatlah dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama, dan jangan pernah tidak mengakui kesalahan kita. Akuilah kesalahanmu karena kita juga manusia biasa. Sekian dari saya,
Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.